Ini adalah format pengolahan data di mana terdapat keterangan-keterangan, satuan, sampel, dan sebagainya. Yang tentunya ini merupakan data daripada sampel dan juga alat-alat yang berada di laboratorium. Olehnya itu, tanpa membuang-buang waktu, langsung saja untuk menghitung berat tanah basah, maka itu berat ring ditambah cawan ditambah tanah basah dikurang berat cawan dikurang berat ring. Baik, rata-ratanya sama sekian 22,025. Nah, kemudian untuk menghitung volume tanah basah itu rumusnya sama dengan turun 1/4 dikali pi, artinya 3,14 dikali diameter diameter cincin adalah 5, jari-jari cincin adalah 5 dipangkatkan dengan 2 dikali tinggi sama. Nah, untuk menghitung berat tanah kering, berat cawan tambah tanah kering tambah kering sama dengan selanjutnya untuk berat tanah kering dapatkan dari cawan selanjutnya berat air selanjutnya volume tanah kering itu didapatkan dari berat tanah kering dibagi berat jenis. Selanjutnya volume pori dapatkan dari volume tanah basah dikurangi volume tanah kering. Selanjutnya berat basah, berat isi basah maksudnya, sama dengan berat tanah basah dibagi volume tanah basah. Selanjutnya kadar air dapatkan dari berat air dibagi berat tanah kering dikali 100.
dapatkanlah nilai rata-ratanya sama dengan min 39,70. Nah, selanjutnya untuk menghitung berat isi kering itu sama dengan berat isi basah dibagi dalam kurung kadar air dikurangi dengan 1. Rata-rata nilai porositasnya itu didapatkan dengan volume pori dibagi berat isi kering dikali 100. Selanjutnya dihitung derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan adalah berat air dibagi volume pori dikali dengan 100. Maka didapatkan rata-ratanya sama dengan 6,90. Baik, mungkin itu pengolahan data pada uji berat isi di laboratorium mekanika tanah Fakultas Teknik Universitas Hairun Ternate. Sekian dan terima kasih. Ini adalah contoh format daripada pengujian berat tanah. Nah, begitu tanpa membuang-buang banyak waktu, langsung saja. Di sini ada keterangan pada format tersebut dengan keterangan nomor cawan, berat cawan kosong, berat cawan ditambah dengan tanah basah atau diisi dengan tanah basah, kemudian berat cawan yang diisi dengan tanah kering, berat air dan seterusnya. Itu mendapatkan juga kadar air rata-rata. Nah, ini adalah data yang kemudian diambil berdasarkan sampel tanah di laboratorium. Selanjutnya untuk menguji atau mendapatkan berat air, maka didapatkan daripada berat cawan yang diisi dengan tanah basah dikurangi dengan berat cawan yang diisi dengan tanah kering. Untuk sampel 1 nilainya sama dengan 15,79 dan sampel 2 16,80. Kemudian untuk mendapatkan tanah kering, berat tanah kering itu didapatkan dari berat cawan yang diisi dengan tanah kering dikurangi dengan berat cawan kosong. Jadi untuk mendapatkan berat tanah kering itu sama dengan berat cawan yang diisi dengan tanah kering itu dikurangi dengan berat cawan kosong. Sehingga untuk sampel 1 itu mendapatkan berat tanah kering sama dengan 39,10 gram dan sampel 2 42,10 gram. Nah, untuk mendapatkan kadar air itu sama dengan dalam kurung berat air dibagi tutup kurung untuk mendapatkan kadar air, maka berat air itu dibagi dengan berat tanah kering.
kemudian dikali dengan 100%. Nah, ini adalah kemudian kadar air yang kemudian didapatkan pada sampel 1 dan sampel 2. Selanjutnya untuk mendapatkan kadar air rata-rata, maka dapatkan 0,40 dari hasil pengujian di laboratorium. Uji tekan bebas di laboratorium akan Tanah, Fakultas Teknik, Tes Air dan Tempat. Ya, di sini ada keterangan yang kemudian dapat dilihat ada deformasi aksial, gaya tegangan, gaya dan tegangan aksial, gaya atau tegangan aksial. Nah, di sini juga ada pembacaan deformasi, regangan aksial, pembacaan beban, gaya aksial, koreksi luas, tegangan. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat saya, langsung saja untuk menghitung deformasi aksial, yakni melalui pembacaan deformasi, maka dihitung regangan aksial dengan rumus sama dengan pembacaan deformasi dibagi dalam kurung tinggi. Sebelumnya mohon maaf, dibagi kurung tinggi dikali kurung kali 100. Nah, selanjutnya tinggal ditarik ke bawah. Mohon maaf, ini harus dikunci. Ya, baik. Selanjutnya untuk menghitung gaya P atau gaya aksial, maka rumusnya adalah pembacaan beban dikali dengan kunci tinggal ditarik. Kemudian untuk menghitung koreksi luas, maka didapatkan sama dengan luas, kita kunci sebelumnya terdahulu, kunci biar tidak bergeser saat tarik, kemudian dibagi kurung 1 dikurangi kurung regangan aksial dibagi 100 para mendapatkan 19,63495 cm persegi. Nah, selanjutnya diikuti dengan pembacaan deformasi. Kemudian di sini untuk menghitung tegangan yang rumusnya sama dengan beban dibagi persatuan luas, maka rumusnya adalah beban dibagi persatuan luas.
dari tarik ke bawah, maka mendapatkan nilai tegangan. Karena tegangan adalah hasil daripada beban per satuan luas. Ini adalah bebannya, ini adalah luasannya. Sehingga dapatlah grafik kuat tekan bebas, di mana hubungan antara grafik dan hubungan antara tegangan dan regangan. Hubungan antara konsistensi tanah dengan kekuatan tanah lempung dari tes unveiled compression atau tes uji tekan bebas. Sehingga didapatkan konsistensinya adalah 0,25 sampai 0,5, yaitu kategori tanah lunak. Ini adalah persamaan regresi, garis regresi, yang kemudian mendapatkan nilai QU sebesar 0,490 ton per foot persegi. Ini adalah lebarnya. Lebar ini tinggi daripada sampel. Nah, ini adalah gambar daripada retakan akibat daripada deformasi yang terjadi pada sampel tanah tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya atau kami dari kelompok 11 terkait dengan pengolahan data uji tekan bebas di laboratorium Mekanika Tanah Fakultas Teknik Universitas Hairun Ternate. Sekian dan terima kasih. Nah, tanpa membuang-buang banyak waktu dan mengurangi rasa hormat saya, langsung saja saya menghitungnya. Di mana untuk menghitung di sini terdapat beban pertama atau gaya pertama itu sebesar 10 kilo, gaya kedua sebesar 16 kilo, gaya ketiga sebesar 32 kilo dengan masing-masing tegangan normal, dan terusnya ini adalah perpindahan geser, pembacaan, gaya geser, tegangan geser, pembacaan, tegangan geser, seterusnya. Langsung saja, sini telah diketahui bahwa dimensi sampel itu sama dengan 6,5 cm, tinggi sampel 1 cm, dan luas sampel itu sama dengan 33,1831 cm persegi. Baik, langsung saja. Untuk menghitung tegangan geser sama dengan gaya geser itu dibagi luas sampel. Jangan lupa untuk dikunci dulu supaya tidak bergeser ketika lakukan penarikan ke bawah. Selanjutnya untuk luas sampel, sebelumnya jangan lupa untuk dikancing. Nah, ini adalah nilai tegangan geser pada masing-masing tegangan yang terjadi pada masing-masing tegangan dan juga perpindahan geser. Selanjutnya untuk menghitung tegangan geser pada beban gaya sebesar 32 kilogram sama dengan gaya geser dibagi dengan luas sampel. Jangan lupa dikunci dulu sehingga mendapatkan tegangan geser. Baik, ini adalah contoh hasil pengolahan data di mana terdapat tegangan geser pada masing-masing gaya, yaitu
dan perpindahan geser sebesar 0 sampai dengan 550 mm dengan beban masing-masing yang bervariasi di mana dengan gaya yang bervariasi, yakni 10 kg dan 16 kg sampai dengan 30 kg, sehingga didapatkanlah masing-masing tegangan geser pada masing-masing gaya yang terjadi tersebut. Nah, ini adalah grafik hubungan tegangan geser dan tegangan normal, di mana dari grafik ini bisa didapatkan sudut gesek dalam dan juga nilai kohesi dan juga nilai sudut gesek dalam, di mana nilai kedua tersebut merupakan parameter daya dukung tanah, di mana kedua parameter tersebut yang nantinya bekerja untuk melawan kolaps atau keruntuhan daripada tanah itu sendiri. Mungkin itu sekian daripada kami kelompok 11. Ini merupakan data-data awal yang tertera, di mana ada saringan, nomor saringan yaitu 4 sampai 200 sampai dengan ada 8, diameter, kemudian berat tertahan yang didapatkan dari hasil pengujian untuk nantinya diolah. Selanjutnya, tanpa mengurangi rasa hormat saya, langsung saja dilakukan perhitungan pada berat kumulatif. Jadi berat kumulatif itu dengan ditambah selanjutnya ya, jadi berat secara keseluruhan yang terakumulasi beratnya 294,9 gram. Nah, kemudian untuk persentase yang tertahan dengan bagi berat kumulatif, jangan lupa untuk dikunci kan kurung kali 100. Itu adalah persentase yang tertahan. Selanjutnya untuk persentase yang lolos, itu sama dengan jangan lupa untuk dikunci sama dengan baik, ini adalah persentase yang tertahan dan ini adalah persentase yang lolos. Ini adalah grafik diameter saringan dan juga persentase lolos. Nah, sehingga didapatkan tanah keras, pasir, dan juga silt atau clay atau lempung atau lumpur dengan masing-masing persentase sama dengan untuk gravel tanah keras sama dengan 0%, artinya tidak terdapat tanah keras. Untuk tanah pasir 81,72%, untuk tanah lempung 18,8%. Nah, selanjutnya ini adalah
persentase kelolosan berdasarkan diameter saringan. Mungkin itu hasil pengolahan data pengujian di laboratorium, di mana pengujian yang dimaksud adalah pengujian analisis saringan. Sekian dan terima kasih. Adalah pengujian berat jenis tanah atau spesifik gravity. Nah, pada pengujian ini telah didapatkan beberapa data awal yang nantinya akan diolah, di mana terdapat keterangan satuan dan juga terdapat sampel. Karena ada keterangan berat meter dan seterusnya. Sementara ada satuan, sampel, terdapat 2 sampel, yaitu sampel 1 dan sampel 2. Ini adalah faktor koreksi. Faktor koreksinya sebenarnya 0,9965. Baik, langsung saja tanpa mengurangi rasa hormat saya dan membuang-buang banyak waktu. Baik, banyak waktu, langsung saja untuk menghitung berat tanah kering itu sama dengan berat piknometer di sini dengan tanah kering itu dikurang dengan berat piknometer. Untuk sampel 1 mendapatkan 50 gram, untuk sampel 2 mendapatkan 50 gram juga. Nah, selanjutnya untuk berat air itu sama dengan berat pikno diisi dengan air dikurangi dengan berat piknometer, sehingga dapatlah berat air. Masing-masing adalah 112,50 gram. Selanjutnya untuk mendapatkan berat air saat mengandung tanah itu sama dengan berat piknometer yang disini tanah kering ditambah air dikurangi dengan berat piknometer ditambah dengan indisi yang tanah kering, sehingga dapatkan hasil sama dengan masing-masing untuk sampel 1 91,2 gram, sampel 2 sama dengan 91 gram. Selanjutnya untuk menghitung berat air yang mengganti tanah, maka dapat dari berat air dikurangi berat air saat mengandung tanah, sehingga dapatlah masing-masing sampel sama dengan 21,30 dan sampel 2 21,20 gram. Untuk berat jenis tanah itu didapatkan dari berat tanah kering dikurangi berat air yang mengganti tanah, sehingga dapatkan pada masing-masing sampel 28,70 dan 28,80 gram. Selanjutnya untuk menghitung berat jenis tanah rata-rata, maka didapatkan sama dengan 21, baik, itu adalah hasil daripada berat jenis tanah rata-rata. Karena itu sampai di situ saja hasil pengolahan kami. Sekian dan terima kasih. Pada pengujian standar pemerataan proktor atau pengujian proktor. Nah, berikut adalah format pengujian di laboratorium mekanika tanah Fakultas Teknik Universitas Sairun, di mana ini adalah data-data awal yang cuma didapatkan dari hasil pengujian di laboratorium, yang selanjutnya akan diolah oleh kami. Nah, langsung saja tanpa mengurangi rasa hormat atau membuang-buang waktu, untuk menghitung berat air sama dengan berat tanah basah. Untuk menghitung berat air sama dengan berat tanah basah itu dikurang berat tanah kering yang diisi pada cawan, sehingga didapatlah berat air 5,1 gram. Selanjutnya tinggal ditarik saja untuk mendapatkan berat air per masing-masing sampel yang ada di kontainer. Nah, selanjutnya untuk menghitung berat tanah kering
Berat tanah kering sama dengan berat tanah kering itu sama dengan berat tanah kering yang diisi dalam cawan dikurangi dengan berat cawan. Selanjutnya tinggal ditarik saja untuk mendapatkan berat tanah kering. Kemudian untuk water content, untuk menghitung water content maka didapatkan dari berat air dibagi berat tanah kering. Mohon maaf, sudah selanjutnya dikasih kali dengan 100. Selanjutnya itu adalah water content untuk masing-masing sampel. Kemudian untuk mendapatkan average water content, rumusnya sama dengan water content pada sampel 1 dan B1 bicara nilai rata-ratanya sama dengan ya, untuk masing-masing sampel kontainer atau cawan A1 dan B1 sama dengan 27,12 dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk mold number, selanjutnya untuk assumed water content diambillah dari average water content. Nah, selanjutnya untuk menghitung berat tanah di dalam silinder maka didapatkan dari berat silinder yang diisi dalam berat silinder yang diisi tanah, berat silinder yang diisi tanah dikurangi berat silinder, sehingga didapatkanlah berat tanah di dalam silinder sama dengan 1297 gram. Kemudian untuk berat kering didapatkan dari berat tanah dalam silinder. Berat tanah dalam silinder dibagi dalam kurung 1 ditambah kurung assumed water content dibagi 100 kurung untuk berat isi kering. Untuk berat isi kering didapatkan dari berat kering dibagi dengan vol of mole atau volume daripada mol sama dengan 1,086 gram per cm kubik. Oh, mohon maaf, ini tidak dikunci, jadi seharusnya dikunci dahulu agar tidak bergeser saat ditarik. Kita ulangi lagi. Ya. Selanjutnya di sini dicari optimum mass content dengan di sini max, dan juga di sini untuk
maksimum dry unit weight. Sehingga didapat optimum moisture content sama dengan 51,42% dan maksimum dry unit weight atau berat kering maksimum sama dengan 1,20 gram per cm kubik. Nah, ini adalah hubungan atau grafik hubungan kadar air, berat isi, kadar air dan berat isi kering. Selanjutnya, ini adalah kadar air, persentase kadar air, dan ini adalah berat kering. Baik, mungkin itu sekian dari kami kelompok 11. Kurang dan lebihnya kami sampaikan. Terima kasih. Pada kesempatan ini telah diperlihatkan bahwa terdapat format pengujian yang nantinya akan dilakukan pengolahan data pada pengujian California Verification. Nah, di sini terdapat ada sampel uji, kemudian CBR unsocket, dan juga terdapatkan berat mol dan lain sebagainya yang merupakan data-data awal saat melakukan pengujian di laboratorium. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat saya dan membuang-buang waktu, langsung saja kami dari kelompok 11 akan melakukan pengolahan data. Untuk menghitung berat air, maka formulanya adalah berat cawan yang diisi dengan tanah basah dikurangi berat cawan yang diisi dengan tanah kering, sehingga didapatkan 11,3 gram. Selanjutnya, untuk menghitung berat tanah kering, maka didapatkan dari berat cawan yang diisi dengan tanah kering dikurangi berat cawan kosong. Kemudian untuk menghitung kadar air, maka didapatkan berat maka didapatkan berat air dibagi berat tanah kering dikali 100. Baik, selanjutnya untuk menghitung berat tanah basah, untuk menghitung kadar rata-rata didapatkan dari jumlahan dari dua sampel pada kadar air ini dibagi dengan jumlah sampel yang ada. Dapatlah 36,8 pada rata-ratanya. Kemudian untuk mendapatkan berat isi sama dengan berat tanah basah tambah mol yang diisi dalam mol dikurangi dengan berat mol dengan berat tanah basah. Kemudian untuk menciptakan itu sama dengan 1/4 dikali 3,14 atau Pi dikali 15,2 yang merupakan jari-jari angkatan 2 yang dikali 17,8. Kemudian untuk mendapatkan berat isi basah kan dapatlah dari berat tanah basah dikurangi yang diciptakan. Sorry, bukan dikurang tapi dibagi.
Kemudian untuk mendapatkan berat isi kering, berat isi kering sama dengan di sini berat isi basah dibagi dalam kurung 1 ditambah kadar air rata-rata dibagi 100. Kemudian untuk menghitung beban berdasarkan atau menghitung penetrasi daya tekannya, maka dapatkan dari bacaan dial dikali proving ring kalibrasi 28 kN. Jangan lupa dikunci agar tidak menimbulkan error ketika ditarik. Baik, dan ini merupakan grafik antara beban dan juga penetrasi atau penurunan yang terjadi. Jadi dari sini bisa disimpulkan bahwa semakin besarnya beban, maka penurunan juga yang terjadi semakin besar. Baik, itu mungkin pengolahan data dari kami kelompok 11 pada pengujian CBR atau California Bearing Ratio di Laboratorium Mekanika Tanah, Fakultas Teknik Universitas Hairun Ternate. Terima kasih. Format pengujian di Laboratorium Mekanika Tanah, Fakultas Teknik Universitas Hairun Ternate, di mana telah didapatkan data awal pada keterangan yang tersebut tertera jumlah pukulan pada mortes pada cawan atau sampel. Kemudian telah didapatkan berat tanah basah ditambah dengan cawan dan seterusnya dari hasil ditimbang. Kemudian di sini adalah uji plastisitas tanah, karena pada sampel telah didapatkan berat cawan dan berat cawan yang diisi dengan tanah basah dan seterusnya. Nantinya akan diolah oleh dari kelompok 11. Baik, langsung saja tanpa mengurangi rasa hormat dan membuang-buang waktu. Untuk menghitung berat air, maka didapatkan dari berat tanah basah yang diisi dalam cawan itu dikurangi dengan berat tanah kering yang diisi dalam cawan. Baik, selanjutnya tinggal ditarik. Yang lagi untuk menghitung berat tanah kering didapatkan dari berat tanah kering yang diisi dalam cawan itu dikurangi berat cawan, sehingga didapatkanlah berat tanah kering untuk masing-masing sampel yang ada di dalam cawan dengan jumlah pukulan yang bervariasi atau jumlah tumpukan yang bervariasi. Kemudian untuk mendapatkan kadar air didapatkan dari berat air dibagi dengan berat tanah kering kali dengan 100. Kemudian untuk mendapatkan kadar air sama dengan kadar air pada cawan A1 dan A2 ditambah kemudian dibagi dengan jumlah cawan yang ada untuk mendapatkan kadar air. Mungkin itu adalah pengujian untuk uji batas cair atau liquid limits. Nah, sementara untuk uji batas plastis atau plastic limit terdapat dua kontainer yakni A1 dan A2, di mana berat tanah basah yang diisi dalam cawan dan juga berat tanah kering yang diisi dalam cawan dan juga berat kontainer yang diperoleh dari hasil timbangan di laboratorium. Nah, untuk menghitung berat air
itu sama dengan berat tanah basah yang diisi dalam cawan itu dikurangi dengan berat tanah kering yang diisi di dalam cawan, sehingga didapatkanlah berat air. Untuk menghitung berat tanah kering, maka didapat dari berat tanah kering yang diisi dalam cawan itu dikurangi berat kontainer atau berat cawan. Kemudian untuk mendapatkan kadar air, itu sama dengan berat air dibagi dengan berat tanah kering. Kemudian untuk mendapatkan kadar air rata-rata, maka kadar air kedua sampel dijumlahkan, lalu kemudian dibagi dengan jumlah sampel yang ada, yakni 2. Sehingga didapatlah viskositas yaitu batas cair tanah, batas cair dikurangi dengan batas plastis. Sehingga didapatlah indeks plastisitas sama dengan hasil daripada batas cair dikurangi batas plastis. Baik, sekian dan terima kasih. Mungkin ini adalah grafik hubungan antara jumlah pukulan dan kadar air. Baik, mungkin itu saja. Misalkan presentasi dari kelompok kami, kelompok 11. Sekian dan terima kasih.